Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mendasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan hukum pidana. Minggu lalu kita membahas mengenai definisi atau pengantar ya dari hukum pidana. Kali ini saya sengaja mengambil dari bahan materi hukum pidana kedua terkait alasan penghapus pidana. Jadi silakan dibuka bahan materinya untuk bisa sama-sama kita melihat ya apa yang saya bahas pagi ini. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga amal ibadah kita di saat bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Idul Fitri ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Saya yakin ini masih banyak yang di kampung ya, makanya saya inisiatif untuk membuatkan materi kita kali ini dengan metode asinkronus melalui video. Silakan jangan lupa absensi di kolom komentar YouTube saya, tuliskan nama dan NPM, kemudian tolong nanti di like dan subscribe. Terima kasih. Alasan penghapus pidana. Jadi bahasa Belandanya disebut dengan strafwetting ground ya, atau grounds of impunity. Ini bahasa Belandanya agak susah nih ya. Alasan penghapus atau pengurangan dan pemberatan pidana diatur dalam buku 1 bab 3 KWP. Ya. Alasan penghapus pidana adalah alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik tindak pidana. Jadi dalam penjelasan MVT Memory van Toelechting ya, KWP Belanda mengenai alasan penghapus pidana mengemukakan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Jadi ada nih dua alasannya. Yang pertama, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, atau bahasa Belandanya namanya inwending ya. Oke. Kemudian yang kedua, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu, atau bahasa Belandanya uitwending ya. Nah, saya menjelaskan yang pertama. Ya, yang pertama tadi saya sebutkan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu. Apa itu? Yang pertama, karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu ya, karena sakit. Bisa dilihat di pasal 44 KWP, itu dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, umur yang masih muda ya. Mengenai umur yang masih muda di Indonesia dan di Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana. Jadi kalau untuk yang umur masih muda ini maksudnya untuk anak-anak ya. Menurut KWP yang dikatakan anak-anak adalah yang di bawah umur 18 tahun. Sehingga berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ada namanya Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002. Ya. Nanti itu dibahas lagi, diperdalam kembali terkait Undang-Undang Perlindungan Anak di semester selanjutnya. Kemudian yang alasan nomor 2 tadi ya, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu atau uitwending ya dalam bahasa Belanda. Ini terdapat dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51 KWP. Apa? Salah satunya itu karena yang pertama daya memaksa atau istilah lainnya overmah. Dasar hukumnya pasal 48 KWP. Jadi nanti yang punya KWP bisa dibuka sambil dilihat ini apa yang dibilang Prof. Esmira sesuai enggak, disinkronkan ya. Saya ketika menyampaikan alasan saya memberikan dasar hukum sehingga konkret, karena kita orang hukum harus ada dasar hukumnya dalam berbicara. Kemudian yang kedua ada namanya pembelaan terpaksa atau istilah dalam bahasa Belandanya adalah noodweer ya, diatur di pasal 49 KWP. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan undang-undang. Berarti sudah ditetapkan dalam undang-undang nih yang dilakukannya. Dasar hukumnya ada di pasal 50 ya. Kemudian yang terakhir melaksanakan perintah jabatan ya, pasal 51 ya.
Jadi di luar dari diri dari seseorang itu, kenapa dihapuskan pidana padahal dia melakukan suatu perbuatan tindak pidana? Karena ada penyebabnya yang diatur di pasal 48 sampai pasal 51 KUHP. Yang pertama karena daya memaksa atau overmah, kemudian ada pembelaan terpaksa atau nodwear, kemudian ada melaksanakan undang-undang pasal 50 KUHP, kemudian terakhir ada melaksanakan perintah jabatan. Nah, ya, diatur di pasal 51 KUHP. Ini hal-hal yang menarik ya. Sehingga perlu sekali dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di kelas saya. Oke. Kemudian selanjutnya ada juga di samping perbedaan yang diterangkan dalam MVT tadi, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri, yaitu sebagai berikut. Jadi ada yang pertama alasan penghapus pidana umum, ya, berlaku umum untuk tiap-tiap delik yang terdapat dalam pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHP. Kemudian yang kedua alasan penghapus pidana khusus, hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja atau khusus saja. Ya, misalkan yang pertama pasal 166 KUHP, ya. Lalu pasal 221 ayat 2, ya, KUHP. Oke. Dalam hal ini dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana sebagai berikut. Yang pertama alasan pembenar. Nah, ini bahasa Belandanya panjang nih. Rechtvaardiging grounds atau feit justification, lalu rechtvaardiging grounds, ya. Lalu ini kalau dasar hukumnya ada pasal 49 ayat 1, kemudian pasal 50 dan pasal 51 ayat 1. Lalu yang kedua ada namanya alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan, ya. Diatur di pasal 44, 49 ayat 2, pasal 51 ayat 2, kemudian pasal 48 terdapat dua kemungkinan, ya. Merupakan alasan pembenar dan alasan pemaaf di dalam pasal 48 tadi maksudnya. Oke, untuk penjelasan rinci terkait alasan penghapus pidana umum yang tadi saya sampaikan terdapat dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Yang pertama adanya tidak mampu bertanggung jawab, bisa dilihat di pasal 44, ya. Kemudian yang kedua ada namanya daya paksa atau overmah pasal 48, ya. Isinya adalah tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa, katanya, ya. Jadi daya paksa atau overmah ini dapat dibedakan dalam dua hal. Yang pertama ada paksaan yang absolut atau vis absoluta. Yang kedua ada namanya paksaan yang relatif atau vis compulsiva, ya. Jadi kalau definisinya yang absolut itu daya paksa yang dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Jadi dalam hal ini paksaan sama sekali tidak dapat ditahan. Contohnya, ya, tangan seseorang dipegang oleh orang lain dan dipukulkan pada kaca sehingga kaca pecah. Maka orang yang pertama tidak dapat dikatakan telah melakukan pengerusakan benda. Ini diatur di pasal 406, ya, KUHP. Lalu contoh lagi, orang yang di bawah hipnosis, ya, dan melakukan pembunuhan tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang disebut dalam pasal 338 KUHP karena perbuatan sama sekali di luar kehendak si pembuat. Tuh, ya. Contohnya lagi, orang yang tinggal di Jakarta dan dipanggil menjadi saksi di Pengadilan Negeri Semarang. Ketika ia akan berangkat, perhubungan menjadi putus sama sekali, orang tersebut tidak dapat menjadi saksi. Jadi pengertian vis absoluta seperti contoh di atas yang tadi saya sampaikan tidak termasuk dalam pengertian daya paksa dari pasal 48 KUHP, ya. Tidak termasuk. Oke. Kemudian ada yang tadi penjelasan mengenai daya paksa relatif atau vis compulsiva terdapat dalam pasal 48 KUHP. Ini menunjukkan bahwa paksaan sebenarnya dapat ditahan, akan tetapi orang yang dalam paksaan tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan, ya. Jadi ini karena pengaruh daya paksa. Contohnya A mengancam B. B ini kasir bank, ya, dengan meletakkan pistol di dada B untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B. B dapat menolak, berpikir dan menentukan kehendak.
Tidak ada paksaan absolut ya. Ada paksaan dan kesempatan bagi B untuk mempertimbangkan apakah ia melanggar kewajiban untuk menyimpan surat-surat berharga tersebut dan menyerahkannya pada A atau sebaliknya. Ia tidak menyerahkan dan ditembak mati. Ya. Jadi ada namanya tidak ini ya. Ada paksaan dan kesempatan gitu bagi si B. Mau dikasih atau enggak? Kalau enggak dikasih maka dia akan ditembak mati. Misalnya gitu, ya. Kemudian ada yang namanya paksaan dari dalam. Jadi kalau ada paksaan dari dalam ini, misalnya hakim tidak boleh mengabaikan alasan keberatan hati nurani, tapi harus memeriksa kemungkinan alasan penghapus pidana umum. Lalu keberatan hati nurani bukan keadaan darurat tanpa melihat sampai di mana si pembuat dapat dicela atas perbuatannya. Lalu yang ketiga ada namanya keadaan darurat atau not stand ya, not to stand. Keadaan darurat. Daya paksa relatif dapat dibedakan atas daya paksa dalam arti sempit dan keadaan darurat ya. Jadi kalau dalam arti sempit tadi dari orang yang sedang dalam keadaan darurat, yaitu daya paksa lahir di luar perbuatan si pembuat. Jadi diatur di pasal 54 SGB nih ya. Jadi ada 3 tipe keadaan darurat. Yang pertama, perbenturan antara dua kepentingan hukum. Ya. Yang kedua, perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Yang ketiga, perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Ya. Jadi keadaan darurat si pembuat berada dalam keadaan bahaya yang memaksa atau mendorong ia mendorong untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Contohnya pencurian yang dilakukan karena lapar, ya. Pencurian yang dilakukan karena lapar, pasal 352 KUHP. Karena sangat membutuhkan, ya. IHR ini tidak dianggap sebagai perbuatan dilakukan dalam keadaan darurat. Jadi dilihat pasal 504 dan 505 KUHP. Ini ada banyak lagi contohnya, tapi saya lewatkan ya, nanti bisa dibaca sendiri ya di bahan materinya. Oke. Ada yang keempat, pembelaan darurat atau notware. Ini diatur di pasal 49 ayat 1 KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga. Jadi pembelaan darurat dapat dibedakan atas dua hal. Yang pertama ada serangan, ya, tidak terhadap semua serangan ya dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan dengan syarat sebagai berikut. Ada seketika yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan kepada badan, kesopanan, dan harta benda. Kemudian yang kedua ada pembelaan yang dianggap perlu diadakan terhadap serangan. Jadi harus ada pembelaan karena ada serangan yang seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan kepada badan, kesopanan, dan harta benda. Jadi tindakan pembelaan harus memenuhi syarat ya. Yang pertama pembelaan harus diadakan, yang kedua pembelaan menyangkut kepentingan yang disebut dalam undang-undang, yaitu serangan pada badan, kesopanan, dan harta benda, kepunyaan sendiri atau orang lain. Ini tadi syarat yang saya sampaikan ya. Kemudian terhadap serangan yang tidak melawan hukum, tidak mungkin ada pembelaan darurat. Jadi harus ada syarat yang 3 tadi yang dikatakan notware ya. Tidak semua ya dikatakan notware. Contohnya, polisi atau jaksa mengadakan penyitaan terhadap barang dan melakukan penangkapan disertai penyerangan terhadap tersangka. Jika tersangka melarikan diri, maka polisi segera melepaskan anjing untuk menangkapnya, sedang tersangka memukul anjing hingga mati. Tidak ada pembelaan darurat, ya, maka tersangka harus dihukum menurut pasal 406 ayat 2 KUHP. Tidak ada pembelaan darurat di sana. Karena dia melarikan diri dan dia sebenarnya wajib untuk menyerahkan diri. Ya, jadi harus dilihat ya, notware yang bagaimana ini yang bisa memenuhi unsur yang 3 tadi saya sebutkan ya. Ada 4 ya tadinya. Seketika yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan oleh kepada badan, kesopanan, dan harta benda. Oke. Ini ada banyak lagi contohnya ya.
Yang kelima ada pelampauan batas pembelaan atau not where excess ya. Dilihat di pasal 49 ayat 2 KUHP. Tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu. Ya. Syaratnya apa? Yang pertama, kelampauan batas pembelaan yang diperlukan. Yang kedua, pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat atau suatu perasaan hati yang sangat panas ya. Yang ketiga, kegoncangan jiwa yang disebabkan karena adanya serangan. Dengan kata lain, antara goncangan jiwa dengan serangan harus ada hubungan kausal ya, sebab akibat ya. Kemudian yang keenam, menjalankan peraturan undang-undang atau pasal 50 KUHP. Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang ya. Sudah jelas ya di pasal itu unsur pasalnya. Misalkan nih contohnya, polisi menembak mati seseorang pengendara sepeda motor yang melanggar rambu lalu lintas karena tidak mau berhenti ya. Polisi tidak bisa berlindung di bawah pasal 50 KUHP. Kejengkelan polisi tidak dapat membenarkan tindakannya ya. Perbuatan orang yang menjalankan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal 50 merupakan alasan pembenar. Jadi terkadang dalam melaksanakan undang-undang bertentangan dengan peraturan lain ya. Jadi hati-hati, lex specialis derogat lex generalis atau lex posteriori derogat lex priori. Ini istilah yang sangat populer dalam hukum pidana, mohon dicatat ya. Lex specialis derogat lex generalis atau lex posteriori derogat legi priori. Kemudian yang ketujuh ada melaksanakan perintah jabatan pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP. Jadi pasal 51 ayat 1 menyebutkan tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah ya. Contohnya, seorang letnan polisi diperintahkan oleh kolonel polisi untuk menangkap penjahat. Jadi kolonel polisi tersebut berwenang untuk memerintahkannya. Dalam hal ini letnan polisi tersebut melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pasal 51 ayat 2 menyebutkan melakukan perintah jabatan yang tidak sah katanya ya. Jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jika ia mengira dan dengan itikat baik, jujur hati bahwa perintah itu sah. Yang kedua, perintah tersebut terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah. Ya, contohnya, seorang agen polisi mendapat perintah dari kepala polisi untuk menangkap seorang agitator dalam rapat umum. Seorang yang dituduh telah melakukan kejahatan, tetapi ternyata perintah tersebut tidak beralasan atau tidak sah. Jadi agen polisi tidak dapat dipidana karena ia patut menduga bahwa perintah itu sah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan perintah berada dalam batas kewenangannya. Oke, kemudian yang kedua, alasan penghapusan pidana khusus. Tadi kan umum yang saya bahas ya. Jadi ada contohnya nih ya, hak orang tua atau guru untuk menantikan anak-anak atau anak didiknya. Kemudian hak yang timbul ya dari pekerjaan, misalnya seorang dokter, apoteker, bidan dan penyidik ilmiah. Kemudian yang ketiga, izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan pada orang lain atas perbuatan yang dapat dipidana ya, apabila dilakukan tanpa izin atau persetujuan. Kemudian ada mewakili urusan orang lain, lalu ada tidak ada unsur sifat melawan hukum yang material, tidak ada kesalahan sama sekali ya. Jadi alasan penghapusan pidana nomor 1 sampai dengan 5 yang tadi saya sebutkan merupakan alasan pembenar. Sedang yang nomor 6 yang terakhir tadi saya sampaikan adalah alasan pemaaf ya, penghapus kesalahan. Oke. Tadi ada 6 yang saya sampaikan. Yang 1 sampai 5 alasan pembenar. Yang nomor 6 adalah disebut alasan pemaaf. Ya, oke. Kita membahas mengenai alasan penghapusan penuntutan. Ternyata ada juga nih alasan penghapusan penuntutan. Silakan dilihat di pasal 2 sampai 8, kemudian pasal 61 dan pasal 62. Lalu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Lalu pasal 76 nebis in idem, pasal 77 matinya terdakwa, dan pasal 78 daluarsa. Ya, oke. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu terkait alasan penghapusan pidana. Ada alasan penghapusan pidana umum dan khusus. Kemudian ada alasan penghapusan penuntutan. Ternyata ada, bisa dihapuskan penuntutan. Ya, makanya semakin banyak kita membaca, semakin banyak yang kita merasa kita tidak tahu. Ya,
saling belajar, saling mengingatkan, itu ada hal yang bijaksana yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan. Insya Allah semoga hari ini kita senantiasa dalam keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sebenarnya untuk materi hukum pidana tidak bisa singkat ya, karena ini banyak sekali yang harus didalami. Coba lihat video saya sudah 20 menit lebih ya. Sebenarnya ini pun belum cukup dalam yang saya sampaikan, karena saya harus memotong lebih singkat agar tidak terpotong di videonya. Tapi begitupun, alhamdulillah kita bisa sudah menyelesaikan materi kita. Insya Allah kita ketemu minggu depan dan pertemuan offline ya. Persiapkan dirinya untuk presentasi terkait bahan-bahan yang sudah saya share kepada Komting. Sukses selalu untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.